Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadah wal-hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wad-du'a'a 'ala al-huda wad-dilalata ila al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa dan hadirin yang berbahagia, pada hari ini kita masih mengkaji dan membahas tentang kitab Fadhailur Ramadan, salah satu karangan dari salah satu tokoh fenomenal dalam kajian kitab hadis, yaitu karangan Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Abi Dunya rahimahullahu ta'ala. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan kajian hadis ke-14, kita hadrah, kita kirimkan Fatihah terlebih dahulu terhadap junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya, para keluarganya, dan seluruh nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Juga Fatihah kita hadrahkan, kita hadiahkan kepada para ulama kita, salafun salih, baik ulama dalam bidang tafsir, hadis, fikih, dan sebagainya, khususnya kepada pengarang kitab yang sedang kita kaji dalam kajian bulan Ramadan ini. Semoga dengan bacaan suratul Fatihah ini kita mendapatkan keberkahan dari mereka, keberkahan dari ilmu-ilmu yang telah disusun oleh mereka, sehingga kita menjadi orang-orang yang alim, amil bi'ulumihi, orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang hadis dan athar yang terdapat pada bulan Ramadan karangan Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Abi Dunya. Pada pertemuan ini kita sudah sampai pada hadis ke-14. Beliau berkata, Haddatsana Muhammad bin Yazid, haddatsana Sufyan, qala haddatsana Muhammad bin Fudail, qala haddatsana Yahya bin Sa'id an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Pada hadis ke-14 ini mengulang, mentaukidi, memastikan apa yang sudah terjadi, apa yang sudah diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Dunya pada hadis-hadis sebelumnya. Dalam hadis ke-14 ini, beliau meriwayatkan hadis ini dari gurunya yang bernama Muhammad bin Yazid. Telah meriwayatkan hadis kepada kami, Sufyan, beliau berkata telah meriwayatkan hadis kepada kami Muhammad bin Fudail,
Beliau berkata, telah meriwayatkan hadis kepada kami Yahya bin Sa'id dari Abi Salamata dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang melakukan puasa Ramadan yang dilandasi dengan keimanan dan hanya mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka dia akan diberikan ampunan terhadap dosa-dosa yang telah lalu. Jadi hadis ini mengulang tentang hadis yang ke-11 ya. Hadis ke-11 dan juga hadis yang ke-12 ini menjelaskan tentang keutamaan puasa Ramadan. Nah, tapi sekali lagi kami ulangi dengan catatan, orang-orang yang mendapatkan maghfirah pada bulan Ramadan dengan cara berpuasa ini adalah dengan syarat bahwa puasa yang dilakukan pada bulan tersebut hanya dilandaskan atas keimanan dan hanya mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini juga sama seperti pada hadis yang terdahulu, ma taqaddama min dzambihi. Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ma taqaddama min dzambihi. Seperti yang sudah kita bahas bahwa dosa di sini jumhur ulama mengatakan dosa yang dimaksud di sini adalah dosa kecil, tidak termasuk dosa besar. Tetapi sebagian ulama yang lain, salah satunya adalah Al-Hafidh Ibnul Munzir, beliau mengatakan dosa yang diampuni pada bulan Ramadan ini juga termasuk dosa-dosa besar. Dan kita ikut pendapat yang enak untuk kita lah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, saya itu, kata Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan prasangka yang dimiliki oleh hambanya. Maka kita harus husnudzon kepada Allah bahwa ma taqaddama min dzambi ini adalah termasuk di dalamnya adalah dosa-dosa besar. Tapi sekali lagi dengan catatan, puasa yang dilakukan pada bulan Ramadan adalah benar-benar puasa yang dilandasi atas keimanan dan keikhlasan, hanya mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang ke-15, Al-Imam Ibn Abi Dunya ini meriwayatkan dari Abdurrahman bin Saleh. Haddatsana Abdurrahman bin Saleh qala haddatsana Mu'tamir bin Sulaiman At-Taimi an Ayyub an Abi Qilabah an Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala wa huwa yubashshiru ashabahu qad ja'akum ramadhanu syahrun mubarakun iftaradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairum min alfi syahr man hurima khairaha faqad hurima. Sama hadis yang ke-15 ini juga intinya isi dari hadis tersebut sama persis dengan apa yang sudah disampaikan oleh Al-Imam Ibn Abi Dunya pada hadis nomor 13 di mana dalam matan hadis tersebut menceritakan bahwa ada 5 poin dalam hadis ini yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah bahwa Ramadan adalah syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan berkah, yang dimana kebaikan yang dilakukan pada bulan tersebut akan dilipat gandakan pahalanya. Tentu ini adalah kesempatan buat kita untuk terus memperbanyak, untuk memotivasi diri kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hadis ini juga menjelaskan bahwa Allah mewajibkan puasa bulan Ramadan. Iftaradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu.
Ya, kemudian perkara yang ketiga atau hal ketiga yang dijelaskan dalam hadis ini adalah tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Ya, dalam bulan ini Allah membuka pintu-pintu surga, ya, dan menutup pintu-pintu neraka. Tentu ini adalah sebuah menurut sebagian ulama sebuah kiasan, begitu mudahnya Allah memberikan pahala pada bulan ini dengan berlipat-lipat ganda. Ya. Dan pada bulan ini juga Allah menutup pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin. Ya, ini menjelaskan dan mengisyaratkan bahwa perbuatan maksiat yang dilakukan pada bulan Ramadan ini sangat-sangat kecil sekali. Ya, hanya orang-orang yang lemah imannya lah yang melakukan kemaksiatan sehingga dia tidak memperoleh keberkahan dan tidak memperoleh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemudian hadis ini, poin yang terakhir yang dijelaskan dalam hadis ini adalah fihi lailatun khairum min alfi syahr. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa pada bulan ini terdapat malam istimewa, yaitu malam di mana ibadah yang dilakukan pada malam tersebut lebih mulia dari 1000 bulan, atau kalau ditahunkan sekitar 83 tahun. Ya. Ini adalah keutamaan bulan Ramadan yang dijelaskan pada hadis ini. Dan nanti insya Allah khusus untuk penjelasan tentang Lailatul Qadar, ya, atau disebut dengan malam penuh keberkahan, yang lebih baik ibadah dilakukan pada malam tersebut dari ibadah yang dilakukan pada bulan-bulan, pada waktu-waktu selain itu dengan jarak atau dengan selisih 1000 bulan. Ini akan dijelaskan pada hadis-hadis selanjutnya yang dicantumkan dalam kitab Fadhail Ramadan karya Ibnu Abi Dunya. Baik, kemudian melanjutkan hadis yang selanjutnya, yaitu hadis yang ke-16. Beliau berkata, haddatsani Muhammad bin Ismail bin Abi Sumainah Al-Basri qala haddatsana Makki bin Ibrahim qala haddatsana Katsir bin Zaid an Amr bin Tamim an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi yuhlafu bihi laqad adhallakum syahrun ma adhallal muslimina syahrun qattun syahrun qattu khairun lahum minhu. Laqad adhallakum syahrun ma adhallal muslimina syahrun qattu khairun lahum minhu. Wala ata 'alal munafiqina syahrun qattu adarru 'alaihim minhu. Innallaha 'azza wa jalla la yaktubu nawafilahu wa ajrahu qabla an yudkhilahu. Innal mu'mina la yu'iddu fihi al-quwwata lil 'ibadati wa innal munafiqa la yu'iddu fihi al-ghafalat fa huwa ghunumun lil mu'minin wa wizrun 'alal munafiq atau kalimatun nahwaha. Ya. Hadis yang ke-16 ini juga masih menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan yang terdapat pada bulan Ramadan. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Dunya melalui jalan atau melalui sanad Muhammad bin Ismail bin Abi Sumainah Al-Basri. Ya. Beliau berkata, telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Ismail bin Abi Sumainah Al-Basri. Beliau berkata, telah menceritakan atau telah meriwayatkan hadis kepada kami Makki bin Ibrahim. Beliau berkata, telah menceritakan hadis kepada kami Katsir bin Zaid dari Amr bin Tamim, dari ayahnya, dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi yuhlafu bihi, demi zat yang dijadikan sumpah, laqad adhallakum syahrun, telah datang kepada kalian bulan, ma adhallal muslimina syahrun qattu, yang tidak akan datang lagi kepada orang-orang Islam satu bulan
yang khairun lahum minhu, yang lebih baik bagi orang-orang Islam dari bulan tersebut. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah, ini hadis dalam satu riwayat, hadis ini disampaikan oleh Rasulullah menjelang bulan Ramadan. Jadi hadis ini disampaikan oleh Rasulullah akhir-akhir saat bulan Sya'ban. Ya, jadi kata adzallakum di sini walaupun dengan menggunakan redaksi fi'il madhi menunjukkan arti lampau, tetapi yang dimaksud di sini adalah makna qarib, ya, makna istiqbal qarib, ya, makna yang akan datang tetapi dengan masa yang sangat dekat sekali. Laqad adhallakum syahrun ma adhallal muslimina syahrun qattu khairun lahum minhu. Sungguh telah tiba, sungguh akan tiba bulan yang dimana tidak akan ada bulan yang lebih mulia dari bulan ini bagi orang-orang Islam. Di mana kebaikan pada bulan Ramadan ini tidak ada yang lebih baik darinya pada bulan-bulan yang lainnya. Ini menandakan bahwa apa yang terjadi pada bulan Ramadan ini nilainya bagi Allah Subhanahu wa taala berbeda dari nilai yang terjadi pada bulan-bulan lainnya. Bahkan dalam satu riwayat hembusan nafas orang puasa di bulan Ramadan itu lebih harum, lebih wangi baunya dari minyak misik bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini menandakan bahwa apa yang terjadi pada bulan Ramadan dari orang-orang yang berpuasa itu sangat istimewa sekali nilainya. Ya, melebihi apapun yang terjadi pada bulan-bulan lainnya. Ya. Ini keistimewaan yang patut kita syukuri dan harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ya. Alhamdulillah, kita sekali lagi saya terus mengulang-ulang bahwa kesempatan bulan Ramadan ini adalah kesempatan yang belum pasti tahun depan kita akan menemuinya. Ini adalah nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala yang selayaknya dan sudah sepatutnya bagi kita untuk memanfaatkan sebaik mungkin agar kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang mukmin yang panen pahala pada bulan Ramadan ini. Kemudian penggalan hadis selanjutnya, wala ata 'alal munafiqina syahrun qattu adarru 'alaihim minhu. Dan tidak akan datang bulan yang lebih menyakitkan bagi orang-orang munafik selain bulan Ramadan ini. Jadi bulan Ramadan itu syahrun mubarak bagi orang-orang mukmin, tetapi juga sekaligus sebagai bulan yang menyakitkan bagi orang-orang yang munafik. Ya, lebih-lebih bagi orang-orang non-muslim. Ya, kenapa seperti itu? Kenapa syahr Ramadan? Kenapa bulan Ramadan bagi orang muslim adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmah, bulan yang penuh maghfirah, sedangkan bagi orang-orang munafik bulan Ramadan ini dijadikan oleh Allah sebagai bulan yang paling menyakitkan bagi mereka. Kenapa? Dalam lanjutan hadis ini, innallaha azza wa jalla la yaktubu nawafilahu wa ajrahu qabla ay yudkhilahu. Ini alasan kenapa syahr Ramadan, kenapa bulan Ramadan dijadikan bulan yang penuh berkah. Ya. Karena innallaha azza wa jalla la yaktubu nawafilahu. Karena Allah azza wa jalla telah mencatat kesunahan-kesunahan bulan tersebut. Wa ajrahu qabla ayyudkhilahu, dan juga pahala-pahalanya sebelum bulan Ramadan tersebut masuk pada
kaum muslimin. Artinya sebelum orang-orang muslim itu masuk pada bulan Ramadan, Allah sudah mencatat kebaikan-kebaikan apa saja yang akan dilakukan oleh orang muslim tersebut. Sekaligus hadis ini mentaukidi, memastikan apa yang telah kita bahas pada kemuliaan bulan Sya'ban, di mana dalam pertemuan yang lalu kita menjelaskan bahwa bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana pada bulan tersebut diserahkan catatan-catatan yang ada di Lauhul Mahfuz kepada malaikat-malaikat yang akan mengeksekusinya. Ya. Sekaligus juga dalam riwayat yang lain, bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana pada bulan-bulan tersebut Allah memastikan, menetapkan apa saja yang akan terjadi pada tahun tersebut. Ya, termasuk apa yang akan terjadi pada bulan Ramadan ini. Allah sudah memastikan apapun yang terjadi pada bulan Ramadan ini pada bulan Sya'ban yang lalu. Ya. Ini. Innal mu'mina la yu'iddu fihi al-quwwata lil ibadah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman akan menyiapkan dirinya dalam menyambut bulan Ramadan ini kekuatan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi pada bulan-bulan Sya'ban dan bulan-bulan sebelumnya, yang pasti bulan-bulan yang sebelum Ramadan, orang-orang muslim, orang-orang mukmin, para sahabat saat itu dan para salafun saleh telah menyiapkan apapun yang akan dibutuhkan pada bulan Ramadan. Persiapan di sini meliputi persiapan zahir dan batin. Persiapan batin misalkan dalam hadis-hadis keutamaan bulan Rajab dan bulan Sya'ban, ya, di situ dijelaskan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada bulan Rajab dan kepada bulan Sya'ban. Ya, keberkahan kepada kami maksudnya. Ini menunjukkan bahwa pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban itu para salafun saleh, para sahabat-sahabat Rasulullah terdahulu sudah mulai menggeber, ya, sudah memulai memotivasi diri mereka untuk menjalankan ibadah-ibadah sunnah, sehingga nanti ketika datang bulan Ramadan, ya, tubuh mereka tidak akan kaget dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang lebih dari pada bulan-bulan sebelumnya. Ya, jadi ada pemanasannya terlebih dahulu, ya, sebagaimana hadis yang kita bahas dalam keutamaan bulan Sya'ban, di mana pada saat itu Rasulullah tidak berpuasa pada bulan sampai sebanyak puasa yang dilakukan pada bulan Sya'ban. Ya, ini menjelaskan betapa para qudwatun as-salih, ya, para panutan kita sebelum memasuki bulan Ramadan ini telah mempersiapkan diri zahir batin untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang akan dilaksanakan pada bulan Ramadan. Di samping menyiapkan persiapan batin, ya, para qudwatun as-salih, ya, para panutan kita ini juga menyiapkan kebutuhan zahir. Ya, dijelaskan para sahabat itu sebelum masuk bulan Ramadan telah menyiapkan harta, menyiapkan nafkah untuk diberikan kepada keluarganya pada bulan Ramadan. Karena pada bulan Ramadan ini para sahabat, para salafun saleh tidak melakukan kegiatan berniaga. Sehingga sudah pasti pada saat bulan Ramadan itu rizkinya terhenti. Ya, rizki yang bersifat benda, harta, ini terhenti karena mereka tidak mencarinya. Ya, mereka memfokuskan perhatiannya untuk benar-benar melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berbeda dengan kebiasaan kita. Kalau kita justru bulan Ramadan itu dijadikan sebagai kesempatan untuk mencari harta sebanyak-banyaknya. Ya, kalau di daerah kita, ya, kita lihatlah di samping jalan-jalan itu kan banyak sekali orang-orang yang berjualan. Ya,
Orang-orang yang sebelumnya tidak berjualan pada bulan Ramadan justru berjualan. Ya kan? Kalau di desa saya istilahnya meremo gitu ya, meremo. Jadi bulan Ramadan itu dijadikan oleh para pedagang sebagai momen untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Tentu ini ya tidak seluruhnya salah, tetapi ini berbeda dari apa yang telah dilakukan oleh para ulama kita, para panutan kita, di mana mereka, para panutan kita di bulan Ramadan ini menghentikan aktivitas-aktivitas duniawi dan memfokuskan diri mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian lanjutan hadis yang selanjutnya adalah wa innal munafiqa la yu'iddu fihi al-ghafalat. Ya. Dan pada bulan ini orang-orang munafik justru menyiapkan ghafalat, mempersiapkan diri mereka untuk melakukan ghafalat, untuk melakukan kelalaian-kelalaian. Ada yang mengatakan ghafalat itu adalah dosa. Ya. Jadi para ulama menafsirkan, menjelaskan hadis ini bahwa yang menggoda umat Islam, yang menggoda orang-orang yang beriman di bulan Ramadan itu bukanlah setan, tetapi justru orang-orang munafik yang selalu menghasut orang-orang muslim, yang selalu menghasut orang-orang yang beriman untuk tidak melakukan ibadah pada bulan Ramadan. Ini kebicikan orang munafik. Jadi ya gampanglah ciri-ciri orang munafik itu di samping 3 yang dijelaskan dalam hadis. Salah satu ciri yang terdapat dalam hadis ini, orang-orang munafik itu ketika bulan Ramadan, mereka memanfaatkan bulan Ramadan tersebut untuk berbuat makar terhadap orang-orang Islam. Sehingga menurut mereka itu baik, karena pada bulan Ramadan itu kekuatan muslim secara zahir melemah, baik secara fisik maupun secara ekonomi. Tetapi mereka lupa bahwa Allah menjanjikan bahwa bulan Ramadan ini Allah akan memberikan sesuatu yang istimewa yang tidak diberikan pada bulan-bulan lainnya bagi orang-orang Islam. Makanya walaupun menurut mereka, untuk orang-orang munafik, makar mereka adalah hal yang baik, tetapi sesungguhnya makar yang dilakukan oleh orang-orang munafik adalah menunjukkan bahwa mereka melakukan keburukan yang dampaknya bagi mereka dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemungkaran yang dilakukan oleh orang-orang munafik pada bulan Ramadan ini nanti siksanya akan dilipat gandakan daripada kemungkaran mereka yang dilakukan sebelum bulan Ramadan. Makanya dalam lanjutan hadis ini sebutkan bahwa dhulmun lil mu'minin wa wizrun 'alal munafiq. Bulan Ramadan itu adalah momen panen bagi orang-orang mukmin, sekaligus merupakan siksaan bagi orang-orang munafik. Semoga Allah menjadikan kita sebagai orang mukmin yang memanen pahala sebanyak-banyaknya pada bulan ini, sehingga kita menjadi ummatan marhumatan, ummatan maghfiratan, umat termasuk dalam umat Nabi Muhammad yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi Muhammad yang diampuni segala dosa-dosanya, baik besar maupun kecil, baik dosa-dosa yang telah dilakukan maupun dosa-dosa yang ini adalah kajian kita pada hari ini. Di pada hari ini kita mengkaji 3 hadis. 2 hadis ini mengulang pertemuan sebelumnya, dan juga hadis ini yang terakhir menjelaskan tentang keistimewaan lain yang terdapat pada bulan Ramadan. Baik, kita cukupkan kajian kita pada pertemuan hari ini. Semoga kajian kita hari ini memberikan manfaat kepada kita. Kajian kita pada hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perbuatan yang baik, perbuatan yang berpahala yang dilakukan pada bulan Ramadan
sehingga nilai pahala yang kita peroleh pada kajian ini berlipat ganda, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk menyelesaikan ibadah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, untuk memanfaatkan kesempatan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kita menjadi orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup kajian kita pada hari ini dengan bacaan kafaratul majlis, dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum